Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Belajar Bersama Pak Randa. Hari ini kita akan belajar tentang IPA Fisika kelas 8. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan saya sudah menginformasikan bahwa setiap siswa masing-masing menyiapkan satu buku tugas dan satu buku catatan. Nah, jangan lupa di belakang covernya seperti kelas 7 kemarin itu ditulis identitasnya secara lengkap. Nah, boleh tidak Pak kalau buku kelas 8 menyambung dari buku kelas 7? Boleh, tidak masalah. Nah, tinggal ditulis saja di di kertas jarak antara kelas 7 dan kelas 8, tulis kelas 8. Pertemuan sebelumnya juga melalui wali kelas saya ada menitipkan peta konsep bab awal yang akan kita pelajari pada semester 1 ini. Nah, nanti kalian akan dapat, atau tahun sebelumnya juga kita belajar di buku yang sama, yaitu buku IPA Biologi dan IPA Fisika. Itu bukunya sama, satu induk, yaitu buku kurikulum 2013 penerbitnya Erlangga. Nah, ini. Jadi di buku ini inilah yang akan menjadi pegangan. Kalau nanti kalian dapat peminjaman buku dari perpustakaan. Kalau seandainya buku IPA ini tidak terbagikan ke kalian, berarti itu artinya bukunya tidak cukup, karena yang dimiliki sekolah kan terbatas. Nah, kalian bisa fotokopi, bisa menghubungi saya guru fisika ataupun melalui Bu Nining guru biologi. Nah, intinya buku tadi itu adalah buku yang akan menjadi rujukan kita selama belajar. Itu buku utamanya, menjadi buku utama rujukan. Kalau seandainya di perjalanan nanti kalian menemukan buku lain, tidak masalah, selama isinya sama, isi babnya sama, itu tidak masalah. Atau kalian browsing ketemu PDF lain atau sumber referensi belajar lain, itu tidak masalah, selama babnya dan isi pelajarnya itu sama. Nah, ini saya akan lihatkan peta konsep yang lebih lengkap daripada kemarin. Jadi saya minta kalian catat materi peta konsep yang versi lengkap ini, karena ini diambil dari buku Erlangga. Udah lengkap, inilah yang nantinya akan kita pelajari pada semester 1 ini tentang gaya dan gerak. Nah, ini silahkan dilihat baik-baik. Nah, ini dia peta konsepnya, gaya dan gerak. Kalau ke bawah itu terbagi gaya dan gerak. Ada gaya, ada gerak. Nah, gaya terbagi lagi itu kan. Ada gaya gesek, gaya gravitasi, gaya berat, gaya normal. Nah, kemudian gaya menyebabkan perubahan kecepatan benda, arah gerak benda, bentuk benda. Kemudian di samping gaya itu ada tarikan atau dorongan. Kemudian di sebelah kanannya ada gerak. Nah, jadi gerak itu disebabkan oleh gaya. Nah, gerak terbagi-bagi lagi itu kan. Ada menurut keadaan benda, menurut lintasan. Nah, itu kalian baca-baca, terus kalian salin ke catatan. Nah, kemudian di atas gaya dan gerak itu berhubungan dengan hukum Newton. Nah, di sini kita juga akan menyinggung atau berhubungan dengan hukum Newton. Hukum Newton terbagi menjadi hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Nah, terus kalian lihat di gerak yang lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, itu gerak lurus di paling bawah sekali, di situ akan ada rumus. Jadi nanti kita akan ketemu rumus GLB dan GLBB, di mana rumus GLB dengan kecepatan tetap itu V sama dengan S per T. Nah, sedangkan untuk GLBB kecepatannya tetap, itu rumusnya A sama dengan VT dikurang V0 dalam kurung baru dibagi T. Ini adalah peta konsep. Jadi ini hanya gambaran awal. Nanti selanjutnya akan kita bahas satu persatu. Nah, Pak, terus fungsinya peta konsep ini apa, Pak? Nah, jadi fungsi peta konsep itu sendiri adalah sebagai kiblat kita dalam belajar. Jadi sebelum kita pergi ke hutan, gitu kan, kita ingin menjelajahi hutan, kita harus punya peta kan. Ini jalan mana-mana saja yang harus kita lalui sampai finish gitu. Nah, sama halnya dengan peta konsep ketika belajar. Kita harus tahu dulu sebelum belajar, ini jalan-jalannya. Inilah yang akan kita pelajari.
dari lewat jalan ini ke jalan berikutnya lagi sampailah selesai. Nah, disitulah fungsi dari peta konsep. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah salah satu salah satu tujuan dari kurikulum terbaru yang diinginkan oleh pemerintah kita, Kemendikbud, itu adalah siswa lebih aktif. Nah, jadi siswa jangan menunggu guru seperti itu. Nah, guru memberikan fasilitasi, guru sebagai fasilitator. Nah, siswa yang lebih banyak mengeksekusi. Nah, jadi di sini saya udah mencoba memberikan jalan-jalannya melalui peta konsep. Nah, ketika nanti entah itu pertemuan kita tidak cukup kah, atau waktu yang kurang banyak kah yang tersedia, karena mengingat ini kita masih belajar dalam kondisi pandemi di mana tatap muka belum bisa diperbolehkan, jadi kita hanya bisa belajar secara daring, sehingga waktu yang harusnya banyak di tatap muka kan terpotong menjadi sebentar saja melalui daring ini kan. Nah, untuk mengantisipasi itu, harapannya nanti materi-materi yang tidak menjadi prioritas utama saya ketika menyampaikan via daring itu bisa kalian pelajari sendiri. Nah, bisa kalian browsing di internet, karena browsing kan lebih banyak referensi-referensinya, atau dengan kalian memfotokopi buku pegangan tadi itu. Nah, kalian bisa belajar sendiri, belajar mandiri, atau belajar kelompok, tapi jangan ramai-ramai karena aturannya tidak boleh berkumpul secara ramai-ramai gitu ya. Nah, jadi itu fungsi peta konsep. Nah, paham sampai di sini? Nah, oke. Kita lanjut. Nah, selanjutnya, Pak, jika saya udah menyalin peta konsep ini di buku catatan ya, yang buku tugas. Selanjutnya gimana, Pak? Nah, selanjutnya peta konsep tadi itu kan kalian catat di buku catatan. Nah, di pojok kanan atasnya di kertas itu kalian tulis nama lengkap. Terus kalian foto. Habis kalian foto, jangan kalian kirim ke saya atau jangan kalian kirim ke wali kelas. Nah, tapi kita akan mencoba aplikasi baru namanya Google Classroom. Nah, kalau kalian sudah pernah menggunakannya atau sudah pernah mendengar, nah bagus berarti. Tapi kalau belum, ini saya akan berikan tutorial cara penggunaan Google Classroom. Jadi di pelajaran saya atau barangkali ada guru lain yang mengikuti, tugas-tugas itu dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, mengapa Google Classroom? Pertama, karena kita belajar daring. Nah, kita dilarang untuk berinteraksi dulu sementara ini. Jadi, inilah fungsi aplikasi untuk menghubungkan jarak yang satu dengan jarak yang lainnya. Sehingga melalui Google Classroom, kalian bisa mengumpulkan tugas tanpa datang ke sekolah. Nah, nanti tugasnya tetap nyampe ke saya, masing-masing siswa itu. Nah, dalam bentuk file, tanpa kirim WA, karena kalau kirim WA khawatirnya bentrok dengan siswa-siswa lain. Kemudian juga kalau satu siswa ada 30 orang, ada 4 kelas, berarti 30 kali 4 ada 120 WA yang masuk. Nah, khawatirnya ada ada kesalahan nanti ketika saya mengoreksi. Nah, dengan aplikasi ini kesalahan itu diminimalisir karena melalui aplikasi semuanya runut, semuanya tertib. Nah, bisa by name, by nama itu bisa dikoreksi dengan mudah. Kemudian juga akan kelihatan nanti mana yang belum mengumpulkan, mana yang tidak. Nah, jadi nanti kalian foto kemudian dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, gimana cara penggunaan Google Classroom? Ini lihat tutorial video yang ada pada video berikutnya. Jadi kalian keluar dulu dari video ini, masih di channel yang sama, channel saya ada buat video khusus cara penggunaan Google Classroom. Nah, jadi di situ kalian buka videonya, tonton, kemudian kalian buat akun sendiri. Nah, jadi nanti abis ini, setelah ini buka video penggunaan Google Classroom di video selanjutnya. Nah, oke. Dapat dimengerti. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa peta konsepnya dipahami dulu baru disalin. Nah, jangan langsung salin-salin megang, tapi dipahami dulu ya. Dipahami dulu, habis itu disalin baru dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.